Salawatullah alaika. Sekali lagi sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, tetap jalankan. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan, mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik balasannya. Kita masuk Bapak Ibu, sebelum saya panggilkan ke syahadan, mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat beliau. Izinkan saya sebutkan atau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua profil dari Kiai Syahadan supaya lebih kenal. Jadi Bapak Ibu, selama ini mungkin kita lihat beliau di TV One. Jadi nama lengkap beliau Bapak Ibu itu Kiai Haji Syahrul Ramadan SHGMM. Jadi singkatannya Syahdan. Nah beliau Bapak Ibu tamatan dari Pondok Pesantren As-Shadiqiyah Jakarta. Beliau menyelesaikan S1-nya di Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau menyelesaikan S2-nya di S2 Manajemen Bisnis Universitas Trilogi Jakarta. Nah kesibukan beliau Bapak Ibu, alhamdulillah, kami dengan Kiai Syahadan sudah sejak tahun kemarin, sejak Januari itu keliling bersama kami setiap bulannya 14 hari. Jadi 14 hari bersama Yayasan Berinah. Nanti setelah pulang ini beliau juga ada dengan yayasan lain berdakwah. Di banyak kesibukan dakwahnya Bapak Ibu, beliau masih aktif. Yang pertama, beliau masih aktif dalam penyuluh agama di Kementerian Agama RI. Beliau juga aktif dalam pengisi acara dalam Damai Indonesia TV One, dan juga dalam Cahaya Hati Indonesia di iNews TV, dan juga dalam acara Serambi Islami di TVRI. Nah, beliau juga sebagai Ketua PB Jatmi dan juga sebagai Wakil Khatib AMPCNU Kabupaten Tangerang. Nah, beliau juga owner, pendiri dan ketua dari Ikatan Dai Muda Indonesia, dan juga sebagai pembina berbagai majelis taklim di Jabodetabek, dan juga sampai sekarang Bapak Ibu beliau juga masih aktif dalam pembimbing ibadah haji dan umrah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan beliau diberi kesehatan. Ini dakwah beliau sangat luar biasa. Setiap bulan itu dakwah sama kita 14 hari. Itu satu harinya ada 2, ada 3, ada 4. Kita doakan beliau diberi kesehatan, kekuatan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tanpa berpanjang waktu, dengan segala hormat kepada Tuan Guru kita, kepada guru kita Kiai Syahadan, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya boleh pantun gak Bu? Tapi bilang cakep ya. Yang semangat bilang cakepnya ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Tapi jangan GR dulu Pak, ada balasan pantun dari ibu-ibu ya Bu ya. Bilang cakep ya Bu ya. Dari Lombok menuju Jambi, mampir sebentar membeli roti. Kalau bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Cocok gak Bu? Ya sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras, biar menggelegar di angkasa menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyis salihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, mama nini cerdik pandai, para guru, para kiai, wabil khusus guru kita bersama sekaligus ketua BKM masjid apa ya ini? Masjid Besar At-Taqwa, ketua BKM sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rabbani. Beliau juga alhamdulillah sebagai guru pembimbing ibadah haji dan umroh dari travel Rabbani Hijrah Mabrur ya, atau yang disebut dengan Rohimah Travel. Luar biasa guru kita ini. Beliau adalah Tuan Guru Al-Mukarram Haji Habibur Rahman LC. Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri-istrinya. Berapa guru? Masih muda, ganteng, Masya Allah. Ini 4 masih bisa ini. Kita kita doakan semoga beliau beserta istri dan anak-anaknya semoga dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang lain, asatid wal ustazat, para muspika yang atau mewakilinya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang penuh berkah dan cerah ini, saya ingin bicara 2 hal saja. Insya Allah 2 hal ini selesai dalam waktu 5 menit lewat 1 jam. Kuat kira-kira Bu? Kira-kira sampai jam 10 malam sanggup? Jam 2 pagi? Sampai subuh? Masya Allah, luar biasa ya. Kalau ceramah dari maghrib sampai subuh saya nggak pesan apa-apa dah, pesan ambulan aja dah. Yang pertama, hari ini banyak manusia yang galau, gelisah, stres, depresi, bahkan di luar negeri tingkat bunuh diri begitu sangat tinggi. Kenapa? Yang pertama karena banyak manusia berbuat, banyak manusia hidup, melakukan kebaikan atau apapun tugas yang dia kerjakan bukan benar-benar karena Allah. Kalau Allah ridhonya yang dituju, insya Allah indah, mudah, berkah, alhamdulillah. Tapi kalau selain Allah yang dia cari, siap-siap kecewa. Iya Bu, Bu ya, iya Bu, buaya. Kalau Allah ridhonya yang kita tuju, insya Allah indah, mudah, berkah, alhamdulillah. Tapi kalau selain Allah yang kita harapkan, mau dalam rumah tangga, keluarga, bertetangga, berbangsa dan bernegara, kalau selain Allah yang kita harapkan, siap-siap kecewa. Nih saya pengen tanya sama ibu. Ibu-ibu ngelayanin suami, ngurus anak karena suami apa karena Allah? Masya Allah, soleha semua ini. Tapi Tuan Guru belum dengar, yang belakang belum teriak kompak. Ulang lagi saya tanya, ibu-ibu
ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah? Cakep. Nih dengerin ya Bu ya. Satu malam ibu bangun tahajud, bangunin suami, berharap tahajud bareng, tapi suami dibangunin susah. Akhirnya ibu tahajud sendiri. Selesai tahajud, suami ibu bangunin masih belum bangun. Akhirnya ibu masak makanan untuk sarapan pagi suami sebelum tugas keluar rumah. Ibu masak dengan makanan terbaik, matang makanan, ibu tata sarapan pagi di meja makan. Suami ibu bangunin, bangun suami, mandi suami, berpakaian suami. Tapi setelah itu suami langsung keluar rumah, makanan sarapan pagi yang ibu udah siapkan tidak disentuh sedikit pun. Ibu kecewa enggak? Katanya karena Allah. Tuh begitu perempuan mah Pak. Belum semenit udah berubah coba. Bu, kalau karena Allah nggak ada kecewanya. Tapi Pak Ustadz, kita udah pagi-pagi bangun capek-capek masak Pak Ustadz, nggak dimakan keki dongkol saya Pak Ustadz. Tetap kalau karena Allah, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustadz? Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke tetangga. Alhamdulillah saya jadi bisa sedekah makanan ke orang lain. Mudah-mudahan suami saya di luar dapat makanan yang lebih baik dan berkah. Alhamdulillah. Nggak ada kecewanya. Kalau ibu dalam ngurus keluarga, rumah tangga atau bertetangga masih sering kecewa, berarti belum benar-benar karena Allah. Niatkan ibu ngurus keluarga, ngurus anak, ngelayanin suami, ini adalah kewajiban syariat sebagai amanah dari Allah dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau suami dan anak ridho, alhamdulillah. Kalaupun mereka nggak ridho, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah anak suami ibu Allah buat ridho. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak juga begitu, nyari nafkah banting tulang, siang malam kadang. Kalau kemudian pulang istri ngomel, anak kadang gak nurut, masih suka kecewa dengan istri dan anak, berarti belum benar-benar karena Allah. Niatkan mencari nafkah ini adalah amanah agama, menjalankan kewajiban syariat dan dalam rangka meraih ridho Allah. Kalau anak dan istri ridho, alhamdulillah. Kalaupun mereka nggak ridho, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah istri dan anak kita pun dibuat ridho sama Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lagian ibu ya, saya kasih tahu, kalau bangunin suami susah bangun, ada caranya Bu. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau suami ibu subuh atau tahajud susah dibangunin, itu ibu pencet jempol kaki suami ibu agak keras, nanti muka kita ketendang Pak Ustadz. Muka jangan deket kaki. Di banyak keterangan, setan jin sembunyinya di jari-jari kaki. Jadi kalau suami ibu susah dibangunin, ibu pencet jempol kakinya agak keras. Belum bangun juga Pak Ustadz, berarti naik sedikit pencet betisnya Bu. Agak keras pencet betisnya. Belum bangun juga Pak Ustadz, kalau gitu naik lagi sedikit pencet pahanya Bu. Agak keras pencet pahanya. Belum bangun juga Pak Ustadz, kalau gitu naik lagi pencet hidungnya. Udah ngeres aja. Hidungnya pencet kan, kalau dipencet hidungnya ngap-ngapan tuh suami bangun ya. Ustadz, suami saya keblok banget, susah udah dipencet hidungnya belum bangun juga Pak Ustadz. Oke, ini jurus terakhir. Kalau ibu suaminya dipencet hidungnya belum bangun, mulut ibu tempelin di telinga suami ibu, lalu ibu baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah suaminya langsung lompat. Cuma langsung ngamuk, lu doain gue meninggal katanya.
Assalamualaikum. Maka nih yang namanya perempuan istri taat pada suami, ngelayanin suami, ngurus anak, niatkan ikhlas benar-benar ingin meraih ridho Allah. Ustadz, istri mah gimana suami Pak Ustadz? Suami brengsek, istri jadi nggak bener. Suami bejat, istri bisa jadi nggak lurus Pak Ustadz. Kata siapa? Hei, hei. Kata siapa? Nabi Nuh, seorang hamba yang sangat soleh, berdakwah 950 tahun, seorang nabi, istrinya kafir. Nabi Lut, hamba yang sangat soleh, seorang nabi, istrinya kafir. Tapi sebaliknya Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Waduh, umur berapa nih orang nih? Zaman Fir'aun ada masih. Tahu ya Bu ya dari sejarah. Fir'aun, raja kafir ngaku Tuhan, punya istri yang sangat solehah bernama Sayyidah Asyah. Alhamdulillah. Dengan tulusnya mengabdi pada suaminya, meskipun suaminya seorang Fir'aun, dia taat, tulus, ikhlas mengabdi pada suami karena ingin meraih ridho Allah. Datang turun ridho Allah, jaminannya surga dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Emang di sini ibu-ibu ada yang suaminya Fir'aun? Enggak ada. Seburuk apapun suami ibu, bukan Fir'aun. Kalau Fir'aun mungkin nggak ada kebaikannya, tapi suami ibu insya Allah walaupun banyak kekurangannya, pasti tidak sedikit kelebihannya. Jangan sampai ketika Rasulullah Mi'raj, beliau diajak jalan-jalan ke neraka. Kata beliau, kebanyakan penghuni neraka istrinya perempuan. Perempuan ya Rasul? Iya. Paling banyak perempuan. Laki-laki bagaimana? Laki-laki juga tidak sedikit sih, tapi perempuan yang paling banyak. Kenapa ya Rasul? Karena mereka kufur. Kufur pada Allah, kufur pada suaminya. Kok bisa begitu? Iya, suaminya banyak memberikan kebaikan-kebaikan, giliran suaminya salah sekali saja, kebaikannya seolah hilang semuanya, keburukannya disebutkan dari A sampai Z, caci maki keluar, sumpah serapah keluar, kebun binatang disebut semuanya. Na'udzu. Ada yang begitu istri di sini ada? Mana orangnya mana? Kayaknya di belakang nih orangnya nih. Jangan seperti ada ibu-ibu datang ke kita, Ustadz kenapa? Saya nyesel Pak Ustadz. Kenapa? Malam itu Pak Ustadz. Iya kenapa? Nyesel Pak Ustadz. Iya kenapa? Malam itu suami saya ngajak tidur bareng Pak Ustadz, tapi saya bilang, Pak besok subuh saja ya Pak, biar lebih seger Pak. Ketika itu suami saya diam Pak Ustadz, tidur suami saya. Begitu subuh saya bangunin nggak bangun, saya goyang nggak goyang Pak Ustadz. Ternyata suami saya meninggal dunia Pak Ustadz. Saya takut malam itu sampai sekarang saya dilaknat oleh malaikat Pak Ustadz. Na'udzu. Ada yang pernah begitu? Ada. Mulai besok tidur udah nggak usah pakai pakaian dalam semuanya. Assalamualaikum. Lagian kadang perempuan Pak istri itu lebih taat pada dokter ketimbang kepada suaminya. Pernah neliti nggak Pak? Perempuan itu istri lebih taat dokter ketimbang kita suaminya Pak. Nih ibu-ibu datang ke dokter baru pertama kali, namanya belum kenal, datang baru sekali,
Begitu kata dokter, baik ibu, sekarang ibu berbaring di sini. Berbaring nggak? Berbaring nggak pakai protes? Baik ibu, kalau begitu sekarang ibu tiduran di sini. Tidur nggak? Tidur nggak pakai banyak alasan. Giliran suaminya ngajak tidur, oh gak apa, badan pada pegel semuanya pak, besok aja ya pak. Ada yang begitu? Ada. Assalamualaikum. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kita berharap kepada selain Allah, akhirnya yang kita lakukan, kita disibukkan hidup di dunia ini selalu mengejar dunia. Dunia terus yang kita kejar. Kita sibuk menyiapkan hidup enak, tapi lupa menyiapkan mati enak. Dunia dikejar terus, padahal dunia kalau dikejar tidak akan dapat. Meskipun dapat, tidak akan banyak. Sekalipun banyak, tidak akan puas. Sekalipun puas, hanya sebentar, tidak akan lama. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, pasti dapat. Bukan hanya dapat, pasti banyak. Bukan hanya banyak, pasti puas. Bukan hanya sekedar puas, tapi selamanya kita nikmati dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Oh berarti Ustadz orang nggak boleh sukses Ustadz. Oh silakan, sukseslah sesukses-suksesnya. Oh berarti Pak Ustadz orang nggak boleh kaya. Monggo, kayalah sekaya-kayanya. Tapi hendaknya kesuksesan dan kekayaan kita gunakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya di jalan Allah dalam rangka meraih ridho Allah. Insya. Assalamualaikum. Bu masih hidup? Alhamdulillah. Kita itu lebih sering percaya sama makhluk ketimbang sama Allah. Bapak ibu kalau sakit, kemana bapak ibu pergi? Ke tukang sayur apa ke dokter? Dokter, langsung otak kita connect dokter. Begitu berharap sama dokter, begitu percaya kita sama dokter. Begitu sampai dokter, ternyata dokter malah bertanya sama kita. Apa pertanyaan dokter? Sakitnya apa pak? Sakitnya apa bu? Ternyata dokter nggak tahu masalah kita pak. Kalau kita nggak kasih tahu, nggak ngerti dia. Nih bapak ibu kendaraannya rusak. Kemana bapak ibu bawa? Ke rumah makan apa ke bengkel? Otomatis bengkel yang kita tuju pak, nggak pakai mikir. Begitu berharap kita sama bengkel, begitu percaya kita sama bengkel. Begitu sampai bengkel, tukang bengkel malah bertanya sama kita. Apa pertanyaan tukang bengkel? Rusaknya apa pak? Betul nggak? Apanya yang rusak bu? Ternyata dokter tukang bengkel yang udah kita percaya, yang kita andelin, nggak tahu masalah kita. Allah yang menggenggam semua urusan makhluknya, yang mengetahui segala sesuatu, dan yang menggenggam semua langit, bumi, alam semesta, sering kita lupakan, sering kita tinggalkan. Assalamualaikum. Bapak Ibu, maka mulai hari ini apapun yang kita lakukan, siapapun kita, jabatan apapun kita niatkan untuk meraih ridho Allah. Insya Allah hidupnya mudah, indah, berkah. Alhamdulillah. Yang kedua, manusia saat ini merasa hidup terus. Dia lupa bahwa di dunia cuma sementara. Rasul menggambarkan hidup di dunia seperti musafir di tengah jalan, mampir sebentar, berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah pohon itulah hidup di dunia. Sebentar. Saking sebentarnya kita lupa dengan kampung halaman kita akhirat.
Kita ini musafir di sini, kampung halaman kita akhirat. Terus aja guru ya. Nanti isanya kita setelah acara. Bapak Ibu, dulu kan kita pernah sekolah SD ya. Waktu sekolah SD guru kelas masuk. Anak-anak sekalian, karena ada rapat dewan guru mendadak, jadi sekolah libur, anak-anak boleh pulang. Senang gak tuh? Masya Allah, senang banget kita Pak. Kenapa? Karena boleh pulang. Nah kemarin Idul Fitri kita punya tradisi mudik, pulang kampung kita ke Jawa, ke Medan, ke Sumatera, ke Jambi. Mudik pulang kampung kita, seneng nggak? Kenapa? Karena pulang kampung. Nah nih satu hari ceritanya datang malaikat Israel jemput Bapak Ibu pulang kampung ke akhirat. Kira-kira seneng nggak? Nalu. Mau dibilang seneng takut besok. Kenapa pulang kampung yang satu ini kita rada berat? Karena kita merasa belum cukup bekal. Kita pulang ke Jawa seminggu, bekal kita segunung Pak. Padahal masih bisa balik lagi. Ini kita pulang kampung ke akhirat, perjalanan sangat panjang, terminal sangat banyak. Kalau ada yang ketinggalan, kita nggak bisa balik lagi. Maka bekal kita harus banyak. Yang saya khawatirin Pak, jangan-jangan boro-boro menyiapkan bekal, perjalanan pulang kampung saja pakaiannya belum ada yang punya. Namanya kain kafan, dipakainya kafan-kafan. Bapak Ibu, kita pulang kampung ke Jawa seminggu, pakaian kita 3 koper. Bener nggak? Kita masa pulang ke akhirat, perjalanan sangat panjang, pakaian pulang kampung ke akhirat cuma 3-5 helai, kita belum punya. Jangan sampai kita pakai kain kafan dapat dari ngutang. Jangan sampai kain kafan kita dibeli dari harta yang subhat, apalagi yang haram. Na'udzu. Assalamualaikum. Bapak Ibu, waktu kita ke Papua di Terminal Internasional Soekarno-Hatta, sebelum boarding di ruang tunggu saya ketemu Aifda Suyono. Ngobrol panjang, terakhir dia bilang, nanya saya, Ustadz, kenapa? Tahu nggak isi ransel saya Ustadz? Oh mungkin bahan makanan? Bukan. Perbekalan? Bukan. Senjata kali? Bukan Pak Ustadz. Terus apa dong isinya? Ini isi ransel saya ada kain kafan Pak Ustadz. Loh, untuk apa? Karena saya nggak tahu Pak Ustadz, di bumi Papua mana saya gugur Pak Ustadz. Saya nggak tahu di tanah dan wilayah Nusantara mana saya tewas dalam tugas Pak Ustadz. Tapi insya Allah Pak Ustadz, kapan dan dimanapun saya gugur, saya sudah redho dan saya sudah siapkan kain kafan saya dari harta terbaik saya Pak Ustadz. Masya Allah. Untung dia nggak nanya saya, Ustadz udah punya belum? Jawab Bapak Ibu, siapkan kain kafan kita. Maka nih bapak-bapak khususnya saya ingatkan ya Pak ya, bapak-bapak kalau besok-besok istrinya ulang tahun, hadiahkan kain kafan. Loh, kalau istrinya solehah harusnya nangis Pak. Ya Allah suamiku, terima kasih telah mengingatkanku akan kematian. Selama ini aku ingatnya dunia, duit terus. Terima kasih suamiku, engkau telah mengingatkanku akan akhirat. Tolong ya suamiku, kalau aku meninggal dunia duluan, engkau redho ya suamiku. Kata suaminya dalam hati, gua redho banget. Assalamualaikum. Bu, besok pagi ibu ajak suaminya ke pasar. Pak, kita ke pasar. Ngapain Bu? Belanjaan masih banyak. Kita beli kain kafan. Beli kain kafan Pak, dari harta kita yang halal. Taruh di lemari pakaian kita. Untuk apa? Agar setiap pagi kita habis mandi,
kita mau ganti pakaian, kita buka lemari pakaian, yang pertama kali kita lihat kain kafan. Tuh kain kafan bicara kepada kita, Pak. Udin Petot. Ada Udin di sini ada. Maaf ya Din ya. Jangan sombong lu Din, lu mati tetangga yang nguburin. Jangan sombong lu Din sama tetangga, lu mati tetangga yang ngafani. Masya Allah. Besok pagi ibu habis mandi mau ganti pakaian, ibu buka lemari pakaiannya, yang pertama kali dilihat kain kafan. Tuh kain kafan bicara sama ibu, saudah. Ada saudah. Jangan sombong lu ya sodah sama tetangga, lu mati tetangga yang mandiin, yang ngafani, yang nyolatin, yang nguburin. Masya Allah. Dapat seminggu 2 minggu, ibu buka lagi lemari, ibu tatap tuh, bapak tatap kain kafan. Diambil kain kafan, dipakai kain kafan, disedengin, takut meterannya nggak pas. Kalau bisa diikat kayak pocong-pocongan begitu tuh. Selfie dah selfie. Kan sekarang musim selfie ya. Selfie pertama, mata lagi melotot, mulut mangap, rambut berdiri. Selfie yang kedua lagi tersenyum indah, wajah berseri. Cetak foto itu, pasang di ruang tamu, tengah malam kedip-kedip. Apa sih 2 foto ini ngajarin? Yang pertama yang mata melotot, mulut mangap, rambut berdiri, itu ngingetin kita, Pak, Bu, kalau pengen matinya suul khotimah, neraka ganjarannya, lu nggak perlu sholat 5 waktu, puasa Ramadan tinggalkan, zakat jangan dikeluarkan, anak yatim caci maki, fakir miskin ente benci, insya Allah matinya suul khotimah. Tapi yang foto satu lagi tersenyum indah, wajah berseri, ngingetin kita, Bapak Ibu, kalau ingin matinya husnul khotimah, surga ganjarannya 5 waktu jangan ditinggal, puasa Ramadan kerjakan, zakat keluarkan, anak yatim cintai, fakir miskin sayangi, janda-janda tua sedekahin, janda-janda muda kawinin. Ada nggak di sini? Ada nggak? Nih efek nggak pulang-pulang begini nih Pak. 3 bulan saya nggak pulang Pak. Paling pulang sehari ke Jakarta, ngisi acara langsung berangkat lagi. Ini sampai tanggal, saya tanggal 23 baru pulang, 24-nya langsung ke Gorontalo. Sampai tanggal 29. Tanggal 30-nya sampai tanggal 4-nya ke Riau. Tanggal 5-nya langsung berangkat umroh Bapak Ibu. Masya Allah, nggak istirahat, jadi jablay ini. Assalamualaikum. Maka siapkan kematian kita, karena kematian adalah kepastian. Dia bisa datang kepada siapapun. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja panjenengan ngumpet, di benteng yang paling kokoh, nyelam ke dasar lautan, naik ke puncak gunung tertinggi, kalau kematian sudah datang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Bahkan kata Rasul, kullu ma huwa atin qaribun, segala sesuatu yang pasti datangnya, dia sangat dekat. Kematian pasti datang, maka dia sangat dekat kepada kita. Saking dekatnya, kita sering lupa bahwa kematian menghantui kita. Sampai-sampai kalau ada orang meninggal, kita bilang, aneh ya Udin, kenapa matinya mendadak? Kata saya, Pak, nggak ada mati yang mendadak. Kenapa? Sejak kita di dalam rahim ibunda kita usia 4 bulan, sudah ditentukan kapan di mana kita akan meninggal. Karena kita lupa dengan kematian, kalau ada orang meninggal kita bilang, aneh ya Udin, kenapa matinya mendadak?
kok bisa semalam baru ngopi bareng, tadi pagi meninggal. Kata saya mah itu nggak aneh Pak. Kalau semalam ngopi bareng tadi pagi meninggal itu nggak aneh. Yang aneh itu, aneh ya Udin, kenapa? Semalam meninggal, tadi pagi ngopi bareng. Nah itu yang aneh. Bener nggak? Kalau semalam ngopi, paginya meninggal udah banyak. Assalamualaikum. Dan kematian Bapak Ibu, syaratnya tidak harus sakit dulu. Banyak orang yang sehat meninggal. Almarhum Haji Mas Said meninggalnya di lapangan futsal. Almarhum Mas Karyo pelawak lagi main futsal, habis main futsal meninggal. Maka kematian syaratnya nggak sakit dulu, nggak harus sakit. Dan kematian syaratnya tidak harus tua dulu. Yang muda juga banyak. Bahkan menurut survei hari ini, kematian tertinggi adanya di kalangan remaja. Kok bisa begitu? Nah, di Jawa Barat kemarin ada remaja pesta miras oplosan mati massal. Belum pernah saya di berita ada aki-aki, nenek-nenek pesta miras mati bareng, belum pernah Pak. Nah, di Jakarta anak-anak remaja ikut geng motor tawuran, ngetrek bareng, mati bareng. Belum pernah saya ada cerita aki-aki ngajakin nenek-nenek, "Nih, kenapa? Kita ke perapatan yo, ngapain? Mau ngetrek bareng, gua udah lama nih nggak ngetrek." Belum pernah Pak. Bahkan sekarang narkoba udah sampai ke SD-SD Pak. Ancaman terbesar justru ada di remaja. Maka yang remaja jangan merasa aman. Yang tua emang udah waktunya. Betul. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bukan kapan dan di mana kita meninggal. Yang penting sudah seberapa banyak dan siap kita dijemput kematian. Sudah seberapa banyak bekal yang kita siapkan. Apa bekal yang kita siapkan? Amal soleh kita. Ini dunia ladang amal, nanti akhirat ladang hisab. Kesempatan kita dikasih umur di dunia, siapkan bekal sebaik mungkin. Rasul ngasih guidance. Ada 3 amalan yang walaupun Ibnu Adam meninggal, yang lain amalannya putus, 3 amalan gak putus. Kita sholat, begitu meninggal selesai pahala sholat kita. Kita puasa, meninggal selesai pahala puasa kita. Tapi ada 3 amalan yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau anak soleh kita bina, didik lama Pak, dan belum tentu baik. Kalau nuntut ilmu, pengen dapat ilmu yang bermanfaat, nuntutnya lama Pak, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau sedekah jariyah, tinggal kemauan hati, kita keluarkan harta kita, mengalir terus sampai alam barzah kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita repotnya berat sedekah, kenapa sih? Mungkin karena kita sejak SD diajarin peribahasa yang agak keliru. Hemat pangkal kaya. Ini ajaran sesat nih, nggak usah dipakai Pak, jangan diajarin ke anak kita Pak. Belum pernah saya dengar ada orang hemat terus kaya. Yang ada hemat pangkal pelit, pedit, pantat kuning, buntut gasiran, ampas kopi diseduh sampai 5 kali. Udah diseduh, dijemur, diseduh lagi, dijemur, diseduh lagi. Saking pelitnya tuh. Harusnya kita orang beriman, peribahasanya sedekah pangkal kaya. Semakin banyak sedekah, semakin
kaya. Kenapa? Al-Quran, hadis, Allah, Rasul menjamin orang yang sedekah tidak akan berkurang hartanya. Orang yang sedekah nggak akan bangkrut, malah dilipat gandakan hartanya, keberkahannya. Alhamdulillah. Kadang kita berat, ada kotak amal lewat, mikir 100 apa 50 ya. Kalau 100 ntar bapaknya ngerokok gimana, 50 aja dah lah, 50 ntar bocah jajan sekolah gimana, 20 deh lah, 20 buat sarapan pagi gimana, akhirnya 2000 lagi, 2000 lagi, udah 2000 lecek, robek, ditambal solasi, naronya di balik utang lagi, begitu ditarik bawa asem. Assalamualaikum. Ikhlas mana 2000 sama 100.000? 100.000, kalau 2000 mah dilemparin aja, nggak perlu ikhlas itu mah, benar gak? Iya, yang perlu ikhlas 100.000. Latih anak kita Bapak Ibu ya, kalau ke masjid, kalau ke majelis hari Jumat, kasih uang, nak sedekah nanti di masjid, kotak amal lewat masukin gitu. Kadang-kadang ada cerita, ada aki-aki sholat Jumat paling depan, begitu kotak amal lewat ketiduran, begitu jalan kletak, kaget, dia ambil uangnya dari kantong belakang, set, alhamdulillah 2000 masukin. Begitu dia mau dorong kotak amal, dicolek sama pemuda di belakangnya. Dia lihat pemuda ngasih 100.000, dia masukin ke kotak itu, jalan kotak. Mikir aki-aki, Masya Allah nih anak pemuda masih muda, sedekah 100.000, gua udah aki-aki 2000 terus sepanjang masa, nih cocok dijadiin mantu nih anak nih. Selesai Jumat, selesai dipanggil, nak sini nak, ada apa kong? Kamu udah biasa begitu? Nak, biasa apa kong? Tadi sedekah yang mana? Yang 100.000, itu bukan duit saya, itu duit engkong jatuh kong. Lu kagak ngomong lah, saya mau ngomong, engkau udah jalan aja kotaknya. 3 hari mimpinya nggak habis-habis tuh engkau. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Siapa yang hidupnya kacau balau, rapiin dengan sedekah. Siapa yang rumah tangganya berantakan, tata lagi dengan sedekah. Siapa yang pekerjaannya hilang, jabatannya tidak pernah naik, coba pancing dengan sedekah. Kenapa? Karena kata Rasul, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Bahkan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Saya ulang lagi, musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kalau malam ini Bapak Ibu sedekah, insya Allah sampai besok malam nggak akan kena musibah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita dikasih bocoran di dalam Al-Quran. Ada orang yang sedang sakaratul maut, berandai-andai minta dibalikin lagi ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau balikin aku ke dunia ya Rob, sebentar saja ya Rob, tunda kematianku ya Rob. Emang kamu mau ngapain? Fa asaddaqo, aku pengen sedekah ya Rob. Kata Imam Ibnu Qayyim, mengapa orang yang sedang sakaratul maut, kalau dikasih waktu lagi sebentar hidup di dunia, dia milihnya sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji dan umroh. Kenapa sedekah yang dipilih? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama sedekah meringankan sakaratul maut. Makin banyak kita sedekah, semakin ringan sakaratul maut kita. Yang kedua, karena nanti di alam barzah, lampu yang paling terang adalah lampu sedekah. Bapak Ibu, kita nanti di kuburan sendiri, bukan cuma sendiri, gelap. Bukan cuma gelap, tapi gelapnya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Bisa nggak bayangin gelap yang berlapis-lapis? Tuh seperti Nabi Yunus ditelan perut ikan. Di dalam perut ikan gelap. Ikannya berada di dasar lautan. Dasar lautan gelap gulita. Ketika itu di malam hari pun gelap gulita. Maka gelapnya bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Itulah kita di alam barzah. Dan hanya bisa diterangi dengan amal soleh kita. Dan amal soleh yang paling terang adalah amal sedekah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, nanti di surga ada pintu khusus yang paling megah, indah, mewah, namanya pintu asy-syaqaya. Itu pintu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dermawan yang gemar sedekah. Dan yang keempat, tanda diterimanya amal kebaikan kita adalah ketika kita gemar sedekah. Kalau Bapak Ibu senang sedekah, hobi sedekah, gemar sedekah, insya Allah artinya amal-amal Bapak Ibu diterima oleh Allah. Tapi kalau orang yang pelit, nggak mau sedekah, nggak mau menggunakan hartanya di jalan Allah, ogah berinfak bantu orang lain, hati-hati Bapak Ibu, boleh jadi banyak amal-amal kita tertolak oleh Allah. Na'udzu. Assalamualaikum. Dan yang kelima, nanti yang paling berat, panjang, lama dihisab di pengadilan Allah adalah harta. Dari mana dan kemana. Maka ketika kita banyak gunakan di jalan Allah harta kita, kita banyak sedekah, insya Allah mudah, ringan, cepat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Karena itu Bapak Ibu, hari ini ada saudara-saudara kita yang sangat butuh bantuan. Saudara-saudara kita di Palestina mengalami kelaparan yang ekstrim hari ini. Bukan cuma lapar, kelaparan yang ekstrim. Jangankan makanan, untuk mendapat air bersih setetes saja anak-anak Palestina harus menjilat keran-keran kering dan mencari di selokan yang kotor. Bapak. Allah. Banyak anak mendadak jadi yatim, perempuan jadi janda, rumah, bangunan luluh lantak Bapak Ibu. Kelaparan di mana-mana. Di Eropa, di Barat, masyarakatnya setiap hari demo mengutuk kezaliman Zionis, mengoreksi pemerintah mereka yang mendukung Zionis. Padahal mereka non muslim, banyak yang ateis. Loh, kita yang muslim ironis kalau nggak peduli, terlalu kalau nggak peduli. Karena kata Rasulullah, muslim dengan muslim yang lain seperti anggota satu tubuh. Kalau satu anggotanya sakit, yang lain ikut merasakannya. Jangan sampai kita mati rasa dengan kezoliman yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Karena di Palestina ada Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam, kota suci ketiga umat Islam. Di Baitul Maqdis tempat dimulainya Mi'raj Rasul, tempat Nabi Daud membangun mihrabnya, Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina. Di Palestina tempat lahir Nabi Isa, di mana Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa. Dan Palestina adalah buminya para nabi dan rasul. Maka yang terjadi di Palestina bukan cuma urusan Palestina, ini urusan umat Islam. Bahkan bukan cuma urusan umat Islam, ini kewajiban negara, warga negaranya wajib membela. Kenapa? Karena tercantum dalam konstitusi negara kita. Lihat dalam pembukaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Maka kewajiban kita menjalankannya. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, kita saksikan video bagaimana saudara-saudara kita di sana saat ini, biar kita makin peduli terhadap mereka, saudara kita. Silakan.
Mari Bapak Ibu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di majlis ilmu dikelilingi malaikat di rumah Allah, kita memohon dengan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita ketuk pintu langit agar turun pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tundukkan kepala semuanya, pejamkan matanya, angkat tangannya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala semuanya, pejamkan mata kita, konekkan hati kita kepada Allah. Ya Allah, kami datang ke rumah-Mu ini ya Rabb, dengan membawa segudang dosa yang kami pikul di punggung ini ya Rabb. Padahal di curahan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, karunia-Mu terus menerus Engkau berikan kepada kami, padahal diri ini pendosa ya Rabb. Diri ini sering maksiat ya Rabb. Maka ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami yang selama ini lalai dengan saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb. Jangankan memberikan bantuan, untayan doa saja dalam setiap solat-solat kami belum pernah menyisipkan untuk saudara kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, yang masih bisa tidur enak sementara mereka setiap hari dihujani deruan bom-bom dan rudal-rudal yang merusak dan meluluhlantakkan bangunan dan rumah mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, yang masih bisa tidur di kasur empuk sementara mereka tidur di atas puing-puing reruntuhan beralaskan darah syuhada ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, yang masih bisa tertawa terbahak-bahak sementara setiap hari jeritan tangisan anak yatim mencari ayah bundanya. Ampuni kami ya Rabb, yang masih bisa makan enak, bisa makan apa saja sementara di sana anak-anak jangankan makan, untuk minum air bersih setetes mereka harus menjilat keran-keran kering ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, yang masih bisa jalan kemana-mana hiburan rekreasi sementara di sana setiap hari dibombardir oleh Zionis laknatullah. Ya Rabbana, jangan sampai nanti di pengadilan-Mu darah-darah syuhada, jeritan anak-anak yatim memberatkan kami di pengadilan-Mu ya Rabb. Maka ya Rabb, malam ini izinkan kami memohon kepadamu ya Rabb, berikan kami hati yang lembut, yang sudi memanjatkan doa dalam untayan doa-doa kami untuk terkhusus saudara kami yang sedang terzalimi ya Rabb. Angkat kemuliaannya ya Rabb, jangan Kau sia-siakan darah-darah syuhada yang telah berjuang menjaga kota suci-Mu ya Rabb. Ya Rabbana,
Berikan kami keringanan hati yang ikhlas untuk mensedekahkan harta terbaik kami ya Rabb untuk saudara kami di Palestina ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kalau Rasulullah punya pasukan Badar yang loyal luar biasa 313, kalau Nabi Isa punya pengikut Al-Hawariyun 12 orang yang setia melayani menemani Nabi Isa, kalau Sultan Al-Fatih punya tentara terbaik di dunia dalam sepanjang peradaban Islam hingga mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang ribuan tahun tidak pernah jebol oleh siapapun, kalau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi punya tentara hebat yang ketika itu bisa merebut Baitul Maqdis ke tangan kemuliaan umat Islam, maka malam ini kita cari orang-orang khusus, tokoh-tokoh khusus, pribadi-pribadi istimewa, orang yang punya jiwa-jiwa kuat dan orang yang memiliki ruh jihad yang hebat, yang mau mensedekahkan, mendonasikan harta terbaiknya lebih besar lagi malam ini untuk kita persembahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Maka Bapak Ibu, izinkan kami membuka donasi sebentar. Uang yang gak harus sekarang, boleh besok, boleh minggu depan, boleh saat gajian, boleh dicicil, boleh ditransfer, silakan. Yang penting komitmen pada malam hari ini kita doain bareng. Saya pandu doanya dengan doa dari pembukaan Rasulullah yang kata Rasul, kalau doa dengan pembukaan ini mesti Allah ijabah. Kita bantu doanya, bahkan di sini majelis ilmu dikelilingi malaikat, doa kita diangkat oleh malaikat, doa malaikat tidak akan terhijab. Bahkan para ulama mengatakan doa'u arba'in ka doa'i waliyin, doanya 40 orang seperti doanya seorang wali. Ini berlipat-lipat 40 orang, kualitas doa kita seperti doanya para wali. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, kita buka, siapa yang mau donasi 5 juta, tunjuk tangan, kita doain bareng. Uangnya nggak harus sekarang, boleh besok, minggu depan, boleh dicicil, boleh saat gajian, monggo silakan. Kita kasih slayer, kita kasih sertifikat, ya. Silakan, ada yang mau 5 juta, tunjuk tangan, kita doain bareng sama-sama. Yang punya hajat, yang ada sakit, keluarganya sakit, atau yang belum dapat jodoh atau belum dapat rezeki keturunan anak, kita doain bareng. Karena ketika kita di Rohul, Bapak Ibu, Desa Rambah Jaya, ada bapak-bapak unjuk tangan, Ustadz saya pengen sedekah 5 juta untuk Palestina, tapi doain saya Pak Ustadz. Memang kita doain Pak. Bapak siapa namanya? Pak Jumali. Tapi saya punya permintaan khusus Pak Ustadz. Apa itu? Saya punya penyakit ginjal Pak Ustadz. Sebulan lagi saya harus operasi Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz jangan sampai operasi, saya takut Pak Ustadz, tapi ginjal saya sembuh Pak Ustadz, doain. Kita doain bareng Bapak Ibu, karena boleh jadi di antara jamaah di sini yang amin saja bisa tembus ke ars Allah. Kita doain bareng, Masya Allah. Belum lama ngabarin Ustadz Zoni, kita nggak tanya tuh Pak Jumali yang ngabarin, Ustadz Alhamdulillah gatu ginjal saya udah keluar dari air seni saya Pak Ustadz, saya dinyatakan sehat ginjal saya tanpa operasi. Masya Allah. Itulah diantara kehebatan daripada sedekah Bapak Ibu, apalagi sedekah kepada saudara kita di Palestina. Silakan, ada yang mau 5 juta, tunjuk tangan, kita doain bareng. Ada? Saya kasih hadiah cincin saya nih, yang 5 juta nih, ya. Buat kenang-kenangan, mudah-mudahan yang megang cincin ini, semoga saya doain ada anak keturunannya jadi ulama besar. Amin ya robbal alamin. Ada? Yang 5 juta? Masya Allah, takbir. Luar biasa, ini guru pemimpin yang hebat, luar biasa, ya. Ya, guru, duduk dulu guru, nanti kita doain bareng. Ada lagi yang mau nyusul guru kita? 5 juta, ya.
Ada? Baik, yang 4 juta silakan. Yang 4 juta jangan ragu-ragu. Kemarin ada anak gadis malah, Ustadz, saya pengen sedekah untuk ibu saya yang sudah wafat Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Nah, kamu dapat pahala, ibu kamu insya Allah bahagia di alam barzah. Tapi saya nggak punya duit Pak Ustadz. Sudah, maju. Allah tahu komitmen kamu, Allah tahu keseriusan kamu, pengen sedekah betulan apa enggak. Minta aja kepada Allah, jangan ragukan maha kaya Allah, maha kuasa Allah. Transaksi aja sama Allah. Ya Allah, kalau engkau kasih aku rizki bulan ini lebih, aku sedekah Palestina. Kalau engkau enggak kasih, aku enggak jadi sedekah ya Allah. Ngancem begitu Bapak Ibu doanya. Kita doain bareng, Masya Allah. Enggak sampai seminggu dia udah transfer, ngabarin ke teman-teman, Kak, alhamdulillah saya sudah dapat rizki yang mendadak, saya sudah transfer. Benarlah janji Allah, siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Masya Allah. Silakan. Ada yang 4 juta, unjuk tangan. Yang 3 juta, yang 3 juta, uang yang gak harus sekarang, yang penting komitmen malam ini, kita doain sama-sama Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi? 3 juta. Yang mau 3 juta, boleh dicicil. Silakan, nggak harus sekarang uangnya. Boleh besok, minggu depan, pas gajian, monggo silakan. Tapi semakin cepat kita tunaikan, semakin besar kita sedekahkan, semakin cepat juga turun pertolongan Allah, dijabah doa kita, dan semakin besar pula Allah lipat gandakan pahala kita dan keberkahan serta harta kita. Amin ya robbal alamin. Yang 2 juta, silakan. Ada 2 juta, monggo, jangan ragu-ragu. 2 juta, saya kasih gelang saya nih, ini gelang kauka nih, insya Allah asli nih gelang kauka ya, buat kenang-kenangan. Mudah-mudahan kita jadi saudara dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada? Yang 2 juta, monggo jangan ragu-ragu. Uangnya nggak harus sekarang. Silakan. Ada? Oke. Ini biasanya nih Ustadz Joni yang favorit di mana-mana nih, ya. Iya, biasanya banyak ya peminatnya nih. Yang 1 juta, silakan tunjuk tangan. Jangan ragu-ragu, ya. Saatnya kita sedekah terang-terangan, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq berlomba-lomba sedekah terang-terangan di hadapan Rasul sebelum perang Tabuk. Masya Allah. Silakan. Ada yang 1 juta? Monggo unjuk tangan. Ya, takbir. Nah, Bunda maju ke depan situ Bunda, biar gampang nyatetnya timnya. Ada lagi? Masya Allah, takbir. Luar biasa. Saya nggak pernah ragu sama orang Lombok itu ya. Apalagi Lombok Timur. Kita sudah hampir 20 titik Pak, nggak pernah gagal di Lombok Timur. Kalau di daerah lain ada aja gagalnya, tapi di Lombok Timur luar biasa Pak. Cakep semuanya, dahsyat luar biasa. Bahkan kita di sini Pak, alhamdulillah, kemana-mana dikasih mobil gratis Pak, bensin gratis, pakai aja Ustadz, alhamdulillah ya, sama Ustadz Ali tuh ya, itu dikasih Pak. Kita keliling Nusantara baru 2 kali Pak dikasih mobil. Pertama di Kalimantan Barat ya, situ sama Pak Sony namanya Pak, kita doain bareng-bareng ya. Dia bilang, Ustadz saya minta doa aja Pak Ustadz, pakai mobil saya kemana-mana silakan dakwah, asal jangan dibawa pulang aja Pak Ustadz, kayak gitu kan. Itu kita 15-14 hari di sana Bapak Ibu, keliling pakai mobil beliau. Dia minta doa supaya jadi anggota DPR. Alhamdulillah sekarang jadi Bapak Ibu anggota DPR. Masya Allah. Silakan Pak Haji, maju ke depan. Takbir. Masya Allah luar biasa ya, dahsyat. Saya udah yakin begitu ke sini masjidnya besar luar biasa. Ini pasti masjid besar kayak gini, masyarakat jamaahnya banyak dermawan. Ternyata nggak salah saya, luar biasa. Silakan Bapak Ibu maju ke depan saja ya. Yang Ibu maju ke depan situ, Bapak ke depan sini, silakan. Nanti setelah itu, Masya Allah, takbir. Silakan, jangan ragu-ragu. Ibu, Bunda, ada lagi? 1 juta. Kita tancapkan kepada Allah, jangan ragu-ragu. Masya Allah, takbir. Luar biasa. Nanti mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau persediaan slayernya terbatas. Yang terakhir nggak kebagian slayer, kami mohon maaf karena slayernya terbatas ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu,
Yang mau lagi yang nyusul silakan. Di situ ada Ustadz Putra ya yang siap ya. Yang luar ada lagi yang mau silakan ya. Masya Allah luar biasa banyak sekali nih ya. Dahsyat keren ya. Ada lagi? Monggo. Oke, kita turunin sesi terakhir. Ya. Masya Allah takbir. Yuk. Yuk, yang 500.000 silakan. Yang terakhir, Masya Allah takbir. Putra, bunda, no yang di tengah. 500.000 silakan. Yuk tangan, nah, yang tengah bunda. Nah, silakan. Ada? Masya Allah sebelah kiri. Nah, bunda sebelah kiri. Ustadz satu lagi ya. Ustadz yang satu ke sana aja Ustadz. Ustadz Ali. Nah, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, barin itu. Nah, sebelah kiri no Ustadz apa ibu bunda sebelah kiri ya. Silakan bunda angkat tangan saja. Masya Allah takbir. Kalau bapak sini aja ke depan biar gampang ya. Silakan Pak. Silakan 500.000 ini yang menjadi saksi dan hujah kita di pengadilan Allah, supaya darah-darah syuhada, jeritan-jeritan tangisan anak yatim menjadi saksi dan syafaat buat kita di pengadilan Allah, memberatkan timbangan kebaikan kita, meringankan hisab kita, dan terampuninya dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Silakan. Ada lagi 500.000. Monggo. Masya Allah takbir. Nah, Ustadz Ali yang tengah, bunda yang tengah paling depan ya. Itu. Ada lagi? Monggo. Silakan. Masya Allah takbir. Nih dahsyat keren banget, rekor kayaknya nih jamaah di sini nih. Ya. Nah itu Ustadz Ali, bunda iya itu di samping antum. Ah itu ya. Silakan. Oke, ada lagi? Masya Allah luar biasa nih, nggak habis-habis nih ya. Dahsyat nih. Silakan Bapak Ibu, karena inilah harta yang kita sedekahkan yang abadi dunia akhirat. Kalau yang kita makan hanya jadi kotoran, yang kita sedekahkan itu justru yang abadi. Yang kita pakai jadi rongsokan, yang kita makan jadi kotoran, yang kita sedekahkanlah yang abadi dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Silakan ada lagi, monggo. Kita punya produk Bapak Ibu, ini Biosafa. Nanti kita bagikan gratis Bapak Ibu ya. Inilah yang selama ini mensupport safari dakwah teman-teman keliling Nusantara. Namanya Biosafa atau pil hitam ajaib. Satu botolnya itu isinya 30 butir. Satu butir kandungannya 10 kandungan. Rata-rata sunnah Rasul. Habatus sauda, syaparan, buah delima, buatin, madu yaman, kurma ajwa. Sisanya dari lokal, tanaman adas, rumput teki, kumis kucing, temulawak. Ini cakep banget untuk orang yang mengalami persendian, masalah persendian, nyeri sendi, asam urat, saraf kejepit, kolesterol, stroke. Ini testimoninya sudah banyak Bapak Ibu. Jadi diminum 2 butir pagi, 2 butir sore, atau mau malam, mau tidur ya, kalau bisa sebelum makan. Kita bagikan nanti 4 butir 4 butir. Biasanya yang sudah dikasih 4 butir, pagi minum, sore minum, atau nanti malam minum, terus paginya minum, itu siangnya sorenya udah kerasa perubahannya Bapak Ibu. Nah kalau memang ada perbaikan, perubahan, perkembangan, pengen mesen lagi, baru beli ya. Belinya bisa ke pengurus atau beli ke tim ya. Itu kalau beli di luar, itu satu botol begini 300.000 Bapak Ibu, tapi di kita insya Allah cuma 150. Dan keuntungannya kita gunakan untuk dakwah Nusantara. Jadi Bapak Ibu sehat, dapat pahala jariah lagi tuh, dengan pahala dakwah dan jihad teman-teman keliling Nusantara. Bapak Ibu lagi tidur, teman-teman lagi jihad, lagi dakwah di keliling Nusantara, insya Allah pahala mereka, gerakan mereka, dakwah mereka menjadi pahala gerakan dakwah Bapak Ibu, mengalir terus. Amin ya robbal alamin. Silakan ada lagi yang 500.000 sebelum kita tutup. Masya Allah takbir. Sebelah kanan ibu di luar ya, itu ya. Silakan di sebelah kanan ibu di luar. Ustadz Ali mana? Ya, silakan ibu kalau bisa masuk yang di luar. Ya. Masya Allah, yang nggak dapat sal dikasih kaos ya. Kaos Palestina dari Tuan Guru Habibur Rahman. Masya Allah takbir.
luar biasa. Nih mudah-mudahan nih warganya desa ini semua Allah berkahi semuanya, amin. Allah berkahi perniagaannya, Allah berkahi setiap ikhtiarnya, Allah berkahi warga, keturunannya, keluarganya. Masya Allah, nih udah siapkan dari Tuan Guru, subhanallah. Mudah-mudahan Tuan Guru pondok pesantrennya punya cabang di mana-mana, amin. Nah di belakang takbir, di belakang putra, di belakang ibu-ibu di luar ya, di luar tengah, no ibu-ibu ada 2 orang ya, yang kanan juga ada di luar ya, silakan ya, silakan. Nah itu di luar 2 orang. Yang sebelah kanan Ustadz Ali belum dicatat, ibu-ibu yang di sebelah kanan di luar ya. Yuk silakan ya, luar biasa nih, dahsyat luar biasa ya. Ini rekor nih, luar biasa dahsyat ya. Bapak Ibu, kalau mau yang mau ditransfer, nanti transfernya nomor rekeningnya di sertifikat ya. Anda Bank BSI, ini nomor rekeningnya ya. Kalau sudah ditransfer, mohon buktinya di share ke WA nomor sini ya. Ini nomor WA untuk laporan kita, pertanggungjawaban kita, supaya kita gampang datanya. Insya Allah pulang dari sini seminggu kita salurkan, dan mereka buatkan video ucapan terima kasih untuk warga Lombok Timur ya. Nanti seperti itu videonya, ada spanduknya di sana, ucapan dari anak-anak Palestina, warga Palestina. Insya Allah mudah-mudahan lancar Bapak Ibu, amin ya robbal alamin ya. Syukur-syukur bisa cash, syukur-syukur ya bisa tunai, itu lebih cepat lagi kita salurkan Bapak Ibu ya. Itu silakan, ada lagi monggo 500.000. Oke Bapak Ibu, karena sudah cukup larut malam, jadi kita stop dulu ya. Nanti kalau yang mau nyusul, monggo setelah acara selesai sholat isya, setelah sholat isya yang mau nyusul silakan, kita doain lagi secara khusus ya. Kita akan doakan juga secara khusus Bapak Ibu, dan juga yang mau foto silakan. Tapi kita foto dulu yang rombongan yang megang sertifikat, bapak-bapak dulu, terus ibu-ibu, baru yang lain silakan foto bersama ya. Itu. Nah Bapak Ibu, di sini juga ada amalan kesembuhan ya. Ini dalam Sahih Muslim nomor hadis 2202. Ya, dulu ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Abil As As-Saqafi, sakit terus. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok saya setelah masuk Islam sering sakit ya Rasul. Kata Rasul, pegang bagian tubuhmu yang biasa sakit. Yang sering sakit kepala, pegang kepalanya. Yang sering sakit dengkul, pegang ke dengkulnya. Baca bismillah 3 kali, baca doanya 7 kali. Nanti ini dibaca ya Bapak Ibu, ini kita kasih amalannya. Kalau yang nggak dapat, foto saja ya. Ini diamalkan, kalau bisa diamalkan. Kalau ini dari guru kami pada sholat subuh dan pada sholat maghrib ya, itu. Atau lebih baik lagi diamalkan setelah setiap sholat ya, itu. Terlebih yang punya keluhan ya, baca sering mungkin ya, letakkan tangan kanannya di bagian yang biasa sakit. Insya Allah ya, Allah angkat penyakit kita semuanya, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita doa bersama untuk doa kita semua, bil khusus yang donasi pada malam hari ini. Silakan nama-namanya disetor ke sini ya. Ya. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali nih ya. Ada tuan guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC, ada Tuan Lalu Zakaria, Bapak Budi Harjo, Bapak Haji Rusnan, Bapak Haji Rafi, Bapak Haji Marsyikin, Bapak Haji Ma'ruf, Bapak Haji Abdul Razak, Bapak Syahril Anwar, Bapak Lalu Taufikur Rahman, Bapak Lalu Kartiadi, Bapak Hirwan, Bapak Syarif, Bapak Haji Lalu M. Nazri, Bapak Habibi, Bapak Muzatahidin, Bapak Suwardi, Bapak Irawan, Bapak Hashim, Bapak Muhadi, Bapak Lalu Marsudi, Bapak Haji Sabarudin, Bapak Lalu Muhasir, Bapak Rusni, Bapak Muhammad Mansur, Bapak Supriyadi, Ibu Haja Nur Halimah Sarbini, kemudian Bapak Lalu Syarifudin, kemudian Ibu Marhumah, Ibu Widra, Ibu Zahara, Ibu Rohani, dan Bapak Wardi Kurniawan. Masya Allah ya, kita doa sama-sama ya. Ikutin saya yang nama-nama yang saya sebutkan. Astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berdoa, aku berdoa dengan wasilah sedekahku untuk Palestina sekian ya Rabb, maka kabulkan doaku ini. Sebutkan wasilah sedekahnya Pak, karena ada 3 pemuda yang terjebak di gua, mereka berdoa dengan wasilah amalnya, pintu gua langsung terbuka. Apalagi kita berdoa dengan wasilah sedekah kita untuk saudara kita Palestina yang sedang terzolimi, dan doa-doa mereka insya Allah dikabul untuk doa kita semuanya, dan doa kita dikelilingi malaikat, diangkat doa kita oleh malaikat, oleh para aulia. Maka minta sebanyak-banyaknya, yakin Allah kabulkan. Allah semakin banyak diminta semakin senang. Sebutkan wasilah sedekahnya. Bapak Ibu yang lain tolong angkat tangannya, minta keikhlasan mengaminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anna nushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Ghani, ya Allah. Kami menjadi saksi kampung ini banyak orang soleh dan solehahnya ya Rob, bahkan banyak sekali orang dermawannya ya Rob. Maka jangan kau turunkan musibah di kampung ini ya Rob. Berkahilah warganya, rukun dan guyubkan masyarakatnya, berkahilah guru-gurunya, berkahilah pemimpin-pemimpinnya, berkahilah keluarga dan keturunannya ya Rob. Wabil khusus nama-nama yang tadi kami sebutkan ya Rob, yang rela mensedekahkan hartanya di jalanmu untuk saudara kami di Palestina, maupun tadi yang kotak bakul jalan untuk saudara kami ya Rob. Maka ya Rob, siapapun yang donasi malam ini, yang sedekah malam ini untuk saudara kami di Palestina ya Rob, ganti hartanya dengan berlipat ganda, penuh berkah yang datangnya tidak susah payah ya Rob. Kalau mereka diantara mereka ada sedang dalam kesulitan atau kesusahan ya Rob, dengan sedekahnya angkat kesulitan dan kesusahan ya Rob, ganti dengan keberkahan, dengan kemudahan, kesuksesan dunia dan akhirat ya Rob. Kalau diantara keluarga besarnya ada yang sedang sakit, atau dirinya sedang sakit, pasangannya atau anaknya sedang sakit, dengan sedekahnya malam ini angkat segala penyakitnya ya Rob. Kalau ada yang belum dapat jodoh keluarga besarnya, atau belum dapat rezeki anak ya Rob, maka dengan sedekahnya malam ini kasih jodoh yang hebat, yang kau ridhoi dunia akhirat ya Rob. Kasih anak yang soleh dan soleha ya Rob. Takdirkan dengan sedekahnya malam ini ya Rob, keturunan mereka semua soleh soleha ya Rob. Ada yang menjadi pemimpin masyarakat, umat dan negara, ada yang menjadi hafidh dan hafidhah ya Rob. Ya Allah, jadikan sedekah ini mengangkat derajat mereka. Engkau undang mereka ke Haramain ya Rob. Izinkan mereka wukuf di Eropa bersama jutaan kaum muslimin yang lainnya ya Rob. Yang sudah berangkat engkau panggil lagi berangkat ya Rob. Izinkan mereka tawaf di Ka'bahmu berkali-kali dengan orang-orang yang mereka cintai ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, takdirkan anak-anak kami semua soleh-soleha ya Rob. Takdirkan akhlak anak kami seperti akhlak Rasulmu ya Rob. Taat dan ibadah kami seperti taat dan ibadah Rasulmu ya Rob. Takdirkan kami semua husnul khatimah, ahli surgamu ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, nanti kalau yang menyusul silakan setelah acara ini selesai, atau yang mengambil uang dulu monggo, kita tunggu di sini standby setengah jam setelah sholat isya ya. Silakan yang mau nyusul donasi, kita doakan juga. Nggak harus 500.000 Bapak Ibu, di bawah itu silakan monggo ya. Yang penting mengambil bagian dalam program ini, insya Allah inilah yang menjadi hujah kita di pengadilan Allah, bahwa kita tidak berdiam diri, dan insya Allah yang menjadi syafaat buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Nanti itu dibaca ya Bapak Ibu ya, doanya di rumah atau di sini nggak masalah ya. Yakin insya Allah Allah kabul, dan Allah angkat doa-doa kita semua. Allah angkat penyakit kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin.
Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Syahdan, atau lebih lengkapnya nama beliau adalah Kiai Haji Syahrul Ramadan SAGMM. Selanjutnya kami menyampaikan ya sumbangan yang masuk untuk Palestina melalui amplop dari hamba Allah di Pedalaman sebesar 500.000. Kemudian ada juga dari hamba Allah ya, sebesar 50.000, dan juga ada tambahan 350.000. Kemudian oh ini sudah ya yang tadi. Kemudian untuk apa namanya baju, gitu. Nah nanti ya bagi yang tidak dapat slayer nanti dikasih kaos baju. Kemudian bagi jamaah yang ingin menyumbang ya bisa nanti mengambil kaos baju, saya titip di marbot nanti ya. Nah silahkan menyumbang seikhlasnya. Semuanya sumbangan ini kita serahkan untuk warga kita yang ada di Palestina, keluarga kita, saudara kita yang ada di Palestina. Silahkan nanti menyumbang seikhlasnya, bisa mengambil baju ya bentuk apa namanya penghargaan saja. Ya.